Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan ruang kolaborasi modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Karima Kusmawardani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 117 Jakarta. Di dalam video ini, saya memberikan tentang hasil praktik coaching yang dilakukan secara daring melalui Google Meet. Di sini saya berperan sebagai coach dan rekan saya sebagai coachee. Praktik coaching ini memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memahami peran sebagai coach. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Boleh minta waktu sebentar Ibu? Waalaikumsalam, selamat siang. Boleh Bapak, mari silahkan Pak. Begini Ibu, izin. Saya kan diamanahkan sebagai penanggung jawab unit produksi di sekolah, khususnya memang di produksi kantin Ibu. Saya kok merasa gimana gitu ya, bingung gitu caranya untuk bisa memaksimalkan peran kantin sebagai pusat pembelajaran kewirausahaan untuk murid nih Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Ion? Dan apa yang Bapak ingin capai di akhir diskusi kita Bapak? Saya ingin ibarat kata itu mendapatkan sebuah solusi ya Bu, gimana caranya itu PJ atau ketua masing-masing toko atau outlet itu terus mengawal gitu Bu pelaksanaan unit produksi di kantin. Terus ada lagi Pak? Oh iya Bu, ada satu lagi yang harapannya memang ada sebuah strategi gimana caranya yang berjaga itu kan murid ya Bu ya, itu benar-benar bersemangat, kemudian mendapatkan banyak ilmu secara utuh, secara menyeluruh gitu ya terkait dengan kewirausahaan itu Bu. Sebelumnya Pak Ion bisa ceritakan nggak Pak hal-hal apa saja nih Pak yang membuat Bapak merasa penanggung jawab atau ketua-ketua tiap outlet atau toko tersebut kurang ikut mengawal pelaksanaan unit produksi kantin Pak? Jadi gini Bu, kondisinya kan saya kan sebagai kepala unit produksi, total tim kami itu ada 7. Artinya ada ketua, kemudian ada 6 orang yang dijadikan sebagai ketua toko atau ketua masing-masing outlet. Selama ini tuh yang berjalan bagus, runningnya oke, kemudian omsetnya juga oke, controllingnya juga bagus, anak juga sebanyak positif itu kurang lebihnya 50%. Sisanya kurang aktif gitu loh. Sehingga secara tidak langsung itu juga mempengaruhi jumlah penjualan di unit produksi kantin gitu Bu. Menurut Bapak Ion nih Pak, yang menjadi penyebab ada ketua toko atau outlet-outlet yang kurang aktif tuh apa ya Pak ya? Maksudnya penyebabnya tuh apa sih kira-kira Pak Ion? Terakhir sih memang kata vendor-vendor yang hadir ya, yang hadir di kantin atau yang bekerja sama sebagai mitra di sekolah itu dagangnya nggak habis Bu. Jadi karena dagangannya nggak habis, jadi artinya rugi gitu ya. Selain itu pula juga masing-masing ketua itu capek gitu, lelah gitu dengan tugas-tugas yang seabrek. Karena memang yang menjadi ketua itu kan juga sama-sama guru ya Bu ya, yang memang yang ngajar 24 jam gitu kan, dan mungkin juga ada tugas-tugas yang lainnya gitu. Dan itu menjadi sebuah efek kayaknya sih kayak kurang bersemangat gitu. Ya udahlah gitu, jalanin aja tapi kurang ya gitulah, kayak ya yang enggak gitu. Oh, seperti itu. Pak Ion, Iya. bisa nggak sama Bapak dijelaskan nih Pak, mengapa dagangannya di kantin tuh tidak habis? Kalau dagangan di kantin nggak habis tuh memang yang pertama kalau dari kata murid-murid ya Bu ya, itu harganya lewat atau terlalu mahal. Jadi uang saku anak tuh kayaknya kurang cukup gitu. Yang kedua memang kurangnya variasi. Jadi jangan nasi kuning terus everyday gitu, ataupun jangan nasi goreng terus, atau enggak ayam geprek terus. Maunya anak itu kayak kurang variasi lah, mungkin mereka juga maunya yang agak modern kali ya, cordok atau es krim mini gitu kan. Jadi yang pertama, jadi kurang bervariasi, mahal, kemudian
kadang di jam-jam istirahat pun ada mungkin sebagian siswa juga keluar gitu nyari makan di luar. Salah satu efek dari harganya mahal, nggak sesuai dengan kantong, udah gitu kurang variasi, jadi sehingga mereka kadang nyari makan itu keluar gitu loh, sehingga ya gitulah efeknya. Begitu rupanya. Bapak mulai memahami sekarang. Selain hal tersebut, kira-kira ada nggak hal lain yang membuat kurang maksimalnya pengelolaan kantin di sekolah, Pak Ion? Hal lain yang kurang maksimal tadi yaitu murid itu kurang bersemangat, murid Oh. kurang merespon positif secara utuh ya, secara menyeluruh terkait dengan program praktek kewirausahaan di kantin. Begitu, Bu. Boleh dijelaskan oleh Pak Ion kurang bersemangatnya para murid itu yang seperti apa, Pak Ion? Pertama, yang saya amati ya Bu ya, pertama itu Ya. memang mereka suka datang terlambat. Jadi pada saat kantin harusnya sudah standby gitu kan, sebelum jam pertama dimulai, kan kalau jam pertama kan jam 6.30, artinya Mm-mm. setidaknya itu mereka sudah di standby, sudah siap di lokasi di kantin itu palingnya itu ya jam 6 kalau seperempat itu paling lama gitu loh. Ya, tapi mereka suka terlambat gitu Bu. Kadang ada yang nunggu sampai jam pertama mereka sudah masuk baru mereka pada datang gitu. Seperti itu rupanya ya, Pak ya. Iya Bu. Ah, selama Saya ini, uh, ya Pak. saya itu merasa sekarang sebagai kepala UP itu, sebagai kepala produksi itu kayak saya harus ngapain ya, mulai dari mana nih ya, mengambil langkah seperti apa ya Bu ya gitu untuk dengan segala kondisi tadi. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Bapak lakukan, Pak Ion, untuk tetap menghadirkan para vendor agar tetap berjualan di kantin sekolah? Kira-kira apa sih Pak Ion yang sudah Bapak jalankan gitu Pak selama ini, Pak Ion? Kalau yang sudah pernah dijalankan sih memang uh, sejauh ini ya Bu ya, itu Ya. menanyakan terkait dengan kendala-kendala yang mereka hadapi. Ada nggak sih kendala yang Bapak Ibu hadapi kepada vendor selama menjadi mitra sekolah? Seperti itu Bu. Informasi apa yang Bapak Ion dapatkan Pak dari vendor-vendor itu Pak? Kalau secara informasi memang pada dasarnya mereka nggak ada masalah Bu dengan menjadi mitra sekolah, dengan menjadi vendor itu mereka nggak ada masalah. Hanya Iya. mereka memberikan sebuah notes gimana caranya tuh biar sama-sama enak gitu, vendor juga nggak rugi gitu karena dagangannya nggak habis deh. Jadi kayak kok saya udah berusaha jadi vendor yang baik dengan mensuplai makanan tapi kok barangnya nggak habis gitu Bu, gimana dong gitu kan. Dan yang memang selama ini juga menjadi sebuah pertanyaan bersama bagi vendor maupun bagi ketua, ini kalau nggak habis ini bagaimana nih, apakah memang vendornya yang harus rugi atau ketua UP-nya nih atau ketua tokonya nih yang harus tetap membeli gitu Bu. Jadi ya gitulah kondisi sampai saat ini. Kalau belum habis nih Pak, sebelum jam pembelajaran sudah berakhir, bagaimana tuh kira-kira Pak Ion? Padahal Nah kan itu tuh, biasanya jam pelajaran sudah habis ya Pak ya, iya. tapi dagangan belum habis gitu. Kira-kira gimana itu Pak Ion? Bagaimana maksudnya menurut Pak Ion tuh? Ini masih yang sejauh ini berjalan ya Bu ya. Ini yang Iya, sejauh ini iya, masih heeh. berjalan. Iya Pak Yang Ion. sejauh ini berjalan itu ya Hmm. selama ini kami baik dari ketua toko maupun orang-orang yang berjaga ataupun anak-anak yang berjaga itu adalah mereka melakukan proses promosi baik by WA atau by Instagram atau mungkin juga manggil-manggil ke teman-teman atau ke kelas-kelas yang lain ya yang sedang melakukan aktivitas pembelajaran untuk masih ada loh dagangan ini, ayolah kita sama-sama beli yuk gitu biar sama-sama enak yuk, besok kalian jaga juga kita beli gitu. Itu salah Iya, satu iya. slogan-slogan trik-trik merayu juga kita sampaikan sama anak-anak. Tapi memang ya kadang ya begitu kondisinya gitu. Ide yang bagus itu Pak Ion. Terus responnya bagaimana tuh Pak setelah dilakukan promosi-promosi ke kelas-kelas? Ya kalau hasilnya memang variatif ya Bu ya, namanya anak Gen Z sekarang itu yang mau beli ada, yang mau nggak beli juga banyak gitu ya. Iya. Asalkan mereka cocok sih sebenarnya, asalkan mereka cocok sama menunya dan
uang sakunya sih Bu kayaknya. Karena memang nggak dipungkirin kalau sekolah di kita kan memang banyak yang KJP ya Bu ya, artinya itu juga menjadi sebuah pertimbangan gitu. Menunya kadang kalau menunya mau yang mahal, harganya nggak cocok gitu. Terus bagaimana dengan menu yang menu di kantin gitu Pak? Apakah sudah cocok dengan selera anak-anak Pak? Sebagian sudah sih Bu. Karena kan memang menu yang kita buat di kantin itu kan salah satu referensinya atau sumbernya itu kan dari hasil survei. Oh iya. Jadi kantin itu membuat sebuah survei, ini menurut lu maunya apa gitu. Jadi memang selama ini kita memvariasikan, ada menu makan berat, ada menu goreng-gorengan, ada menu geprek, ada menu makanan ringan, ada menu minuman gitu. Dan itu memang bagian dari apa yang mereka hasilkan dari isian survei gitu. Selama ini seperti itu. Terus ketua masing-masing outlet masih belum aktif untuk mengawal atau bagaimana Pak Ion? Sebagian sih Bu, sebagian aktif, sebagian enggak. Oh Ya iya. itu tadi, karena mereka mungkin lelah kali Bu, capek gitu. Izin minum dulu sedikit boleh Bu? Ya silakan Pak Ion. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya Pak Ion, santai saja Pak. Malum Bu, agak sedikit gatal. Lanjut Bu. Ya, tadi saya menanyakan kepada Bapak berarti kadang masih ada yang aktif, kadang tidak ya Pak ya. Iya betul. Kira-kira menurut Bapak seharusnya bagaimana Pak? Ya, karena saya sebagai ketua unit produksi sih harapannya memang untuk yang menjadi tim kami, terutama yang menjadi ketua toko-toko di outlet itu, karena memang harus fokus ya Bu ya, itu jangan diberikan tugas-tugas tambahan yang juga menuntut kefokusan tinggi Bu. Misalkan jangan ada yang jadi piket deh, karena piket kan juga harus standby, muter, menghadirkan diri kepada kelas-kelas yang mungkin nggak ada gurunya dan seterusnya. Padahal dia juga harus mengelola gitu kan, mengawasi kantin toko dari toko gitu, sudah berjalan atau belum, vendornya aman apa enggak dan seterusnya. Intinya sih begitu Bu, biar mereka fokus. Terus apa lagi Pak Ion? Ya memang berikutnya adalah sebaiknya sih diadakan rapat evaluasi secara berkala. Jadi tadi kan ada 3 orang yang hasilnya bagus ya, yang omsetnya bagus, kemudian maintenance kepada anaknya juga bagus, anak juga memiliki kayak gimana yang didapat juga bagus. Nah itu bisa berbagi praktik baik lah dengan teman-teman yang lain, itu salah satu bagiannya di rapat evaluasi gitu. Kemudian untuk meningkatkan omset juga, kayaknya sih memang koordinasi dengan tim keamanan atau tim pintu gerbang itu jangan gampang keluar masuk gitu buat anak gitu. Karena memang kalau keluar masuk itu kan selain juga tidak bagus untuk pencitraan sekolah karena memang masih jam belajar juga, paling tidak itu mereka nggak mencari celah untuk jajan di luar yang memang secara kesehatan belum tentu ya. Kan kalau di kantin kan memang ada supervisi dari puskesmas itu, ada kantin sehat tuh, artinya setidaknya itu sudah terstandarisasi lah minimal ke situ gitu loh. Dan kita juga sebenarnya sudah mencoba juga nih Bu, berkolaborasi dengan orang tua dengan yang menjadi vendor, salah satunya adalah orang tua murid gitu. Jadi biar pelibatan orang tua di dalam sebuah aktivitas kegiatan sekolah itu memang terintegrasi gitu loh Bu. Bagaimana dengan yang bertugas jaga kantin Pak Ion? Nah itu selama ini masih suka datang terlambat sih mereka. Bagaimana menurut Pak Ion nih agar yang bertugas menjaga kantin itu tidak datang terlambat Pak? Ya kami sih memang rencananya menginginnya dari tokonya itu, ketuanya itu yang sudah standby duluan. Iya. Artinya saya yakin kalau mereka sudah standby duluan, anak juga kan malu ya datang terlambat. Kalau tokonya ketua tokonya itu sudah standby lebih awal, paling dia udah menguasai medan. Oh ternyata memang ini kayaknya kantin belum disiapin atau belum diberesin, lantai masih agak berantakan, apakah sampah-sampah di sekitar sudah dibuang ke tempat sampah atau belum, kemudian vendor aman apa tidak. Paling tidak itu dimulai dari ketua toko dulu. Pada saat ketua tokonya oke, memiliki persepsi yang sama, saya yakin sih mudah-mudahan sih anaknya juga ke bawah gitu Bu. Jadi apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan ini Pak? Yang pertama, saya akan memastikan agar kepercayaan vendor tetap terjaga Bu, tetap melakukan hadir dan memberikan makanan di sekolah, gitu ya.
kemudian berkoordinasi dengan sesama tim kami, dengan ketua tokonya gitu kan, sekaligus mengevaluasi program nih, saling mensubsidi subsidi opini, saling berbagi opini, kemudian saling menguatkan apa yang bisa kita lanjutkan atau kita pertahankan, apa yang harus kita revisi. Itu harapan yang pertama bisa itu. Yang kedua memang berharap sekali PJ toko itu standby, karena kan terkadang ada yang masuk jam 6:30, baru jam 6:30 kurang 5 baru sampai. Tapi harapan kami untuk yang penjaga ketua toko itu harus sudah standby di awal, ya, tentunya dengan jam-jam apa mungkin tugas-tugas tambahannya diselaraskan biar tidak bentrok gitu ya. Jadi tetap bisa fokus. Yang berikutnya adalah melakukan inovasi menu. Jadi tetap harus mungkin berkala, apakah per 3 bulan atau per 4 bulan itu harus ada menu-menu yang baru gitu ya. Terus membagi gimana caranya anak-anak yang jaga itu PD-nya bagus sehingga bisa promosi ke kelas-kelas gitu dan nggak malu. Dan keamanan terutama yang pintu gerbang itu dengan soft atau dengan himbauan pun sehingga tidak banyak anak yang keluar gitu, untuk meminimalisir mereka keluar atau jajan di luar yang memang belum tentu higienis atau sehat lah seperti itu. Ya, 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 ya. Kapan rencana ini akan dilaksanakan, Pak Ion? Kalau Ibu mengizinkan, mungkin besok pagi saya akan rencanakan, Bu. Saya akan jalankan dengan tentunya dengan yang terdekat dulu ya Bu ya. Pihak terdekat itu kan memang mungkin ketua toko. Saya akan mungkin ke ketua toko dulu berkoordinasi. Selanjutnya mungkin akan dengan pihak-pihak terkait. Siapa yang Bapak minta bantuan untuk kira-kira nih Pak menjalankan komitmen ini Pak Ion? Kalau secara bantuan sih memang dengan saya ngobrol sama itu jadi bantuan, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti andekan saja di one day atau one time gitu ada beberapa orang yang memang masuk menjadi tim ketua toko, terutama yang bagus-bagus itu Bu, yang ada 3 orang yang tim yang bagus itu membackup saya dalam meng-hire, kemudian mengorganize 3 orang tadi itu yang masih harus kita lancarkan usahanya atau programnya itu. Mohon dimaklumi ya Bu ya, 3 orang itu. Semoga semuanya berjalan lancar ya Pak Ion dan timnya ya Pak. Amin Ibu, amin, terima kasih banyak. Sejauh ini sih itu Bu, insya Allah atas support Ibu, atas waktu Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan mungkin cerita dari saya atau kebingungan dari saya. Insya Allah sekarang sudah mulai yakin dan tercerahkan lah seperti itu Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Kalau Ibu tidak berkeberatan atau ada agenda lain, mungkin cukup sampai di sini Bu untuk curhatan saya hari ini. Iya, sama-sama Pak Ion. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya. Saya pamit Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penggerak.